Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Ada satu hal yang membuat saya berkesimpulan, ajaran agama ini itu ajarannya ke arah solusi. Segala hal itu arahnya solusi, bukan berbanyak-banyak soal. Dari mana saya bisa katakan seperti itu? Ada beberapa dasar ya. Yang pertama begini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada dari suatu musibah ya, tidak ada suatu musibah yang menimpa, ma asaba min musibatin fil ardi, di dunia ini gitu ya, wala fi anfusikum, dan tidak juga pada kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi kalau ada ma terus ada ilah, itu seperti la ilah begitulah ya, la ilaha illallah itu ya, itu padanannya seperti itu. Kecuali hal itu sudah tertulis di dalam kitab atau sudah tertuliskan, sudah ditakdirkan. Kita duduk sekarang di sini, bapak ini duduk tangannya seperti ini gitu ya kan, yang satu sedekap gitu, semuanya sudah tertulis, semuanya sudah tertulis. Tahu-tahu kejatuhan uang gitu ya, atau kejatuhan durian, itu semuanya sudah tertulis. Ma'asoba min musibat, tidak ada yang terlewatkan hal itu. Likaila ta'so'ala ma'fatakum, serupa ini dijelaskan. Ini ada alasannya dijelaskan. Ini kalau nggak dijelaskan bahaya ini. Ini kalau nggak dijelaskan ayat ini bahaya. Tapi kalau nggak ngerti bahaya juga begitu loh. Ya, kalau nggak dijelaskan bahaya, kalau kalau nggak ngerti bahaya juga gitu loh. Ya, kedua-duanya ada bahayanya. Kalau nggak ngerti nanti akan menjadi fatalis gitu ya, semuanya karena dirinya gitu ya, seperti Qarun, seperti Fir'aun gitu kan, merasa segalanya karena kemampuannya, kehebatannya. Tapi kalau dijelaskan nanti juga bisa orang yang nggak paham dengan benar-benar penjelasannya mengira ya kalau begitu ya sudah, diam aja gitu, ya terima saja, ya enggak juga begitu gitu ya. Likaila ta'soma fa'alama fatakum, agar kalian itu tidak risau, taksau, kalian risau, lima fatakum, terhadap apa-apa yang menimpa kalian, au tafrahu bima atakum, atau merasa tafrahu, merasa berlebihan, merasa euforia, merasa kesenangan gitu ya, yang luar biasa. Enggak. Jadi ini salah satu inti ajaran agama kita juga, karena ini menyangkut akidah. Karena ini menyangkut akidah, inti ajaran kita itu segala sesuatunya itu hadap itu relatif flat saja, datar-datar saja. Nggak usah yang lonjak-lonjak ya. Kalau anak-anak atau cucu-cucu kita itu lulus atau selesai kuliah, sekolah terus pakai disemprot-semprot pakai pilok segala macam ya, itu tafroh, itu berlebih-lebihan. Atau kemudian kita pesta hebat-hebatan gitu ya, karena segalanya itu so-so saja lah gitu, karena kesadaran semuanya itu sudah ditetapkan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terutama terhadap musibah ya. Apa sih musibah itu dulu lah ya. Musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Dalam gambaran hadis Nabi itu, bahkan ketika tali sepatu kita terlepas itu bisa dikatakan musibah, dan kita berhak menggunakan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke? Hanya lepas sepatu loh itu. Sekarang ada hadis ya yang gampangannya terjemahnya seperti ini. Apabila kita terkena musibah dan kita bersabar padanya, maka kesabaran itu akan bisa membersihkan diri kita sampai kelak kita nggak punya dosa sama sekali sepanjang kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, maka ketidaksabaran itu, kemarahannya itu, ketidakterimaannya itu
kejengkelannya itu kembali ke kita juga gitu loh. Nah ini sebetulnya pada diri seseorang bisa dipakai, pada kepengurusan suatu organisasi bisa dipakai, pada kepanitiaan juga bisa dipakai, pada apa saja bisa dipakai. Saya kasih contoh begini ya, panitia korban misalnya, kita kemarin kan habis korban toh, panitia korban saja misalnya begitu ya. Ternyata tukang jagal yang dihadirkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya tukang jagalnya ganti nih, ya kan? Itu kan kita, wah biasanya itu 3 jam 3 ekor sapi selesai gitu kan. Ini 3 jam satu aja nggak kelar-kelar. Apa reaksi kita? Bisa terus-menerus kita itu jengkel, bisa terus-menerus kita itu marah, bisa kita ngomong dia, ya kita apa? Kita celah dia habis-habisan, bisa kita cari-cari siapa sih sebetulnya yang menunjuk tukang jagal ini kok bisa seperti ini, dan terus-terusan itu bisa dicari-cari terus cacat itu bisa. Dan ketika itu terjadi maka celaan tadi itu, cacatan tadi itu, kejengkelan tadi itu kembali kepada kita. Tapi kalau kita sabar, terus kita cari bagaimana supaya ini bisa teratasi begitu ya, itu kesabaran itu juga akan kembali kepada kita. Jadi sebetulnya benar-benar ya ajaran agama ini seperti yang disampaikan oleh Nabi. Saya takjub, kata Nabi itu, pada umat ini gitu ya. Ketika ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, mereka itu sabar, dan sabar itu baik bagi mereka. Ketika ditimpa sesuatu yang membahagiakan, musibah yang membahagiakan, ya musibah itu ada yang hasanah, ada yang yang tidak baik gitu ya. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka itu sabar. Ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mereka itu syukur, dan syukur itu juga baik baginya. Nggak pernah kita itu, kalau sebagai orang yang muslim beneran ya, ketika kita ditimpa yang nggak menyenangkan, kita itu marah-marah, kita itu getun dan sebagainya ya. Boleh aja marah dalam artian untuk koreksi ya, tapi bukan marah terhadap apa yang menimpa. Kalau marah terhadap apa yang menimpa, berarti kita kurang apa? Kurang mantap dengan kodok dan kodar yang menimpa kita dalam menerima, dalam beriman. Itu seperti itu. Nah, ketika kita memperoleh sesuatu, nggak juga kita ngeklaim busung dada ya, bahwa itu semua karena ketuanya aku. Wah, misalnya begitu ya, karena aku yang memilih tempatnya, aku yang memilih dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ini kebetulan Ustaz Joko nggak ada, dan saya beberapa kali digantikan oleh beliau. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.